Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Kelompok 4, Semester 2. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Eka Seseli SEMM. Kami kelompok 4 terdiri dari 2 anggota kelompok. Kami saling bekerja sama untuk memenuhi materi atau tugas yang diberikan dengan judul Hukum Ekspor dan Impor. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian. Yang berikut adalah peranan sektor ekspor. Ekspor salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting dalam melalui perluasan pasar sektor industri akan mendorong sektor industri lainnya dan perekonomian. Kesimpulannya adalah ekspor sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang mengakibatkan kurs rupiah melemah maupun menguat. Berikut adalah peranan sektor ekspor antara lain. Yang pertama adalah memperluas pasar di seberang lautan bagi barang-barang tertentu, seperti yang ditekankan oleh para ahli ekonomi klasik. Suatu industri dapat tumbuh dengan cepat jika industri itu dapat menjual hasilnya di seberang lautan daripada hanya dalam pasar negeri yang sempit. Yang kedua adalah ekspor menciptakan permintaan efektif yang baru. Akibatnya, barang-barang di pasar dalam negeri mencari inovasi yang ditujukan untuk menaikkan produktivitas. Dan yang ketiga adalah tumbuh tanpa membutuhkan investasi dalam kapital sosial sebanyak yang dibutuhkan, seandainya barang-barang tersebut akan dijual di dalam negeri, misalnya karena sempitnya pasar dalam negeri akibat tingkat pendapatan real yang rendah atau hubungan transportasi yang memadai. Dan yang berikut adalah prosedur ekspor. Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Dalam hal ini, prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Ada beberapa jenis dokumen yang diperlukan dalam melakukan ekspor, antara lain yang pertama invoice. Invoice adalah dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor atau impor diterbitkan oleh penjual atau eksportir atau pengirim barang. Dan yang kedua adalah packing list, adalah merupakan dokumen packing atau kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis, serta berat dari barang ekspor atau impor. Dan yang berikut adalah COO atau SKA. Bahasa Indonesianya adalah disebut dengan surat keterangan asal, merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara, baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Dan yang berikut adalah BL atau Bill of Landing, adalah dokumen perjalanan atau pemuatan. Dan yang berikut adalah strategi ekspor secara umum. Strategi ekspor berkaitan dengan masalah strategi yang dapat memberikan peluang lestarinya status komoditi ekspor sebagai market leader. 4 alternatif strategi yang lain dikenal dengan 4 generic international strategies. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dynamic high technology strategi, yaitu strategi yang dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader melalui inovasi teknologi yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus.
Untuk menjalankan strategi itu, perusahaan harus memberikan perhatian dan prioritas yang tinggi terhadap masalah R&D atau Research and Development dan melakukan strategi partnership. Dan yang kedua adalah Law of Stable Technology Strategy. Strategi ini memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader karena kemampuannya memelihara brand identity, economy of scale, manufacturing, know-how, standar produksi, dan penyediaan suku cadang yang terdapat secara global. Kalau dilihat persyaratan strategisnya, sebenarnya yang diperlukan oleh perusahaan adalah bagaimana dapat memelihara citra perusahaan dan reputasi bisnisnya, yaitu strategi yang memberikan peluang pada perusahaan untuk menjadi market leader karena kemampuannya menerapkan manajemen yang tepat, khususnya dalam hal pemasaran dan koordinasi. Untuk itu, perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam bidang manajemen pemasaran, keuangan, dan organisasi. Baik, kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu hukum impor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Importir adalah orang atau perseorangan atau badan hukum pemilik angka pengenal importir atau API atau angka pengenal importir terbatas atau APIT yang mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. Importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal. Ada beberapa pembagian komoditi secara umum yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua barang-barang konsumsi, yang ketiga barang permainan anak-anak, dan yang keempat minyak bumi dan mineral. Dokumen-dokumen yang terkait dalam import diantaranya yang pertama commercial invoice, yang kedua packing list, yang ketiga bill of lading dan airway bill, yang keempat delivery order atau DO, yang kelima cargo policy yang berfungsi hampir sama dengan certificate of insurance, dan yang terakhir pemberitahuan impor barang atau PIB. Instansi-instansi yang terkait dalam kegiatan impor diantaranya yang pertama Bank Devisa, yang kedua ekspedisi muatan kapal laut yang berganti nama menjadi Perusahaan Jasa Kepabeanan, yang ketiga International Freight Forwarder, yang keempat Shipping Company, yang kelima perusahaan asuransi, dan yang keenam bea dan cukai. Dalam pelayanan pengurusan barang impor, penetapan jalur terbagi dalam 3 jalur, yaitu yang pertama jalur merah, yang kedua jalur hijau yang ditetapkan bagi importir yang tidak termasuk kriteria jalur merah, dan yang ketiga jalur prioritas. Proses kegiatan impor. Menurut akun Cesar Sanjaya dan kawan-kawan tahun 2017, di Indonesia sendiri kegiatan impor mempunyai dasar hukum, yaitu pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Selain undang-undang tersebut, masih ada beberapa keputusan seperti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK Nomor 4 Tahun 2022 tentang tata laksana kepabeanan di bidang impor. Yang kedua, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep 07/BC Tahun 2003. Biaya yang timbul dalam proses impor. Menurut Ali Purwito dan Indriani tahun 2015, bea masuk adalah pungutan yang dihimpun terhadap importasi barang dari luar daerah pabean dilaksanakan oleh pejabat kepabeanan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Daud Estekobi tahun 2011, ada beberapa cara pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan luar negeri. Di antaranya yang pertama, advance payment, yang kedua open account, yang ketiga collection, yang keempat letter of credit, yang kelima consignment atau konsinyasi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.